Sore teman-teman semua. Suara Pak. Halo, Ya lo, ya Pak. suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran Mas? Nih, masih pada di kantor semua kah? Iya Atau masih, masih di kantor Pak. pulang? Masih ya? Sama kalau gitu. Saya juga masih di kantor kok. Mana nih kabar-kabar teman-teman semua? Baik, sehat kah? Alhamdulillah sehat tuh Pak. Sehat, Sehat ya? Pak. Sama, saya juga sehat. Lancar kah, Mas? Lancar semua kah urusan? Nih, langsung aja ya. Kita mulai. Kayaknya ini materi eh, pertemuan kali ini nih materi yang udah ada sebelumnya di semester kemarin ya. Tapi di RPS untuk teknik basis data nih ada nih dimasukin juga sih untuk yang pertemuan hari ini yang IRT. Ini saya izin share dulu ya. Nah, ini. Jadi kita mulai aja ya. Ya, anggap aja lah mengulang lagi. Di pertemuan kali ini kita di pertemuan 2 kita bahas entity relational diagram, bahas IRT, relationship dan Microsoft Visio ya kalau mau buat IRD-nya, tapi sebenarnya toolsnya banyak sih, tidak hanya Microsoft Visio. Jadi pengertian IRD itu ya jenis diagram yang memungkinkan end user melihat bagaimana berbeda dengan satu sama lain ya, bagaimana entitas yang berbeda berhubungan satu sama lain dalam aplikasi atau database yang jadi dengan adanya IRD ini kita dapat dengan lebih jelas ya, lebih gampang lah ya untuk merealisasikannya ke dalam database ya. Dimana nanti kan entitas-entitasnya ya kita jadikan table, terus nanti kalau atribut-atributnya jadi kolom, hubungan-hubungannya ya bisa jadi dari foreign key dan primary key ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, konsep dasarnya itu ya ada 4 ya di sini ya. Ada entitas itu sendiri, ada himpunan entitas, jadi terus ada relationship atau hubungannya dan atribut ya. Entitas itu adalah di sini menurut Vatansia individu yang mempunyai sesuatu yang eksistensi atau nyata yang bisa dibedakan dari yang lainnya ya. Entitas adalah objek di dunia nyata yang dapat dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Jadi entitas itu harus bisa dibedakan dengan yang lainnya ya. Terus himpunan entitas adalah sekelompok objek dengan properti yang sama yang diidentifikasikan oleh perusahaan sebagai memiliki keberadaan yang independen. Jadi misalnya ada entitas karyawan. Nah, dalam perusahaan ada entitas karyawan. Nah, dalam karyawan itu kan banyak tuh. Kalau kita bilang dari segi jabatannya kan dalam satu perusahaan itu atau organisasi itu kan karyawan itu macam-macam jabatannya ya. Ada mungkin dia karyawan di divisi HRD, ada mungkin dia karyawan di divisi sales, PNG dan lain-lain ya. Nah, itu digabungkan dalam satu entitas. Misalnya dia entitas karyawan. Jadi dalam satu entitas itu bisa terdiri dari banyak 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 anggota ya. Nah, itu disebut dengan himpunan entitas. Begitu ya teman-teman. Tapi
Dia yang dengan properti yang sama, ya propertinya mungkin kalau karyawan itu propertinya ada nomor induk karyawan kali, ya, terus posisi atau jabatan dan lain-lain ya, itu properti-propertinya ya, atau eh, bisa dibilang atribut-atributnya ya. Terus yang berikutnya adalah relationship atau adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas satu karyawan, satu lagi entitasnya misalnya kayak klien kali ya, klien, atau entitas di perusahaan itu apalagi ya selain klien, atau ruangan, bisa jadi ya. Jadi hubungannya itu nanti antar karyawan, misalnya ruangannya di sebelah mana gitu ya. Itu nanti adanya hubungan itu kita bisa bikin nanti tabel-tabelnya kalau dijadiin jadi tabel ya. Misalnya ada tabel ruangan, ada tabel karyawan. Di karyawan itu misalnya di ruangan A itu karyawan 1, karyawan 2 di ruangan B. Jadi nanti merujuk ke tabel ruangan berarti ya untuk propertinya atau kolomnya. Dari situ bisa kita bikin hubungannya. Terus berikutnya atribut atau properti dari entitas ya. Ya tadi saya jelasin ya itu atribut-atribut dari si entitas tersebut. Kalau direalisasikan ke table ya jadi kolom-kolom lah. Nah kalau lambang-lambangnya ya kalau entitas itu dilambangkan dengan persegi panjang ya. Nah, atau juga himpunan entitas juga seperti itu juga. Diamond kalau atribut dia hanya lingkaran oval aja ya. Terus kalau untuk penghubungnya kita pakai garis saja antara entitas dan atribut ya. Oke, sampai di sini ada ditanyakan. Ini sepertinya di semester kemarin ini ada ya. Udah kita bahas ya teman-teman ya untuk yang IAD ini ya. Halo? Sudah, Pak. Udah ya. Jadi kita ikut aja sih. Karena di RPS untuk semester ini ada sih ini IAP ini. Jadi notasi-notasi IAP itu yang terkenal sih ada dua ya. Biasanya sih yang digunakan itu chain notation sama Crossfoot notation atau notasi kaki gagak. Jadi notasi-notasi chain itu seperti ini ya. Ada entitas kalau misalnya dia persegi panjang aja dia berarti entitas yang kuat ya. Kalau entitas lemah berarti dia persegi panjang ganda. Terus relationship juga begitu. Bola ketupat atau diamond. Tapi kalau dia weak atau yang lemah, ya berarti dia apa ya bola diamond ganda kali ya. Atribut tersendiri itu juga ada macam-macamnya ya. Tapi kalau untuk atribut yang biasa itu tidak ada tanda, cuman polosan seperti ini, yang seperti di pointer. Kalau atribut yang sebagai key itu ada tanda garis bawahnya ya, digarisin. Jadi nama atributnya terus digaris bawahi. Kalau di atribut yang dari entitas yang lemah, berarti dia garisnya putih-putih seperti ini. Nah, kalau derivative atribut ini dari atribut yang merupakan hasil perhitungan ya. Hasil perhitungan misalnya umur gitu loh. Umur misalnya di satu atribut ada tanggal lahir. Misalnya ada atribut tanggal lahir, terus di derivative atribut ini melalui tanggal lahir tersebut kita bisa mengetahui umurnya berapa. Ya. Kalau multi-value atribut ini atribut yang bernilai lebih dari satu ya. Oke. Ini juga
terkait hubungan-hubungannya itu seperti ini, ada juga yang mandat yang seperti ini 0/1, ini tingkat partisipasinya ya, tadi bilang kardinalitas. Ada 1/1, ada 0/many atau banyak, satu berbanding banyak, 0/banyak, dan 1/banyak. N sama N ini sama aja ya sebenarnya pengertiannya, banyak ya. Oke, kalau yang rekursif ini berarti hubungan di antara di entitas yang sama ya, rekursif ya, hubungan di entitas yang sama. Lambangnya seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Yang ini untuk yang chain notation ya, notation atau notasi si chain. Kalau yang notasi kaki gagal seperti ini kira-kira. Jadi karena dia tingkat hubungannya digambarkan mirip kaki gagak untuk many-nya, jadi dibilang mirip kaki gagak, jadi disebut lagi notasi kaki gagak. Ini penjelasannya seperti ini ya. Beda sih kalau dari notasi-notasinya agak sedikit berbeda ya, untuk yang atributnya dia taruh langsung di entitasnya langsung ya, di sini. Tapi kalau di chain dia ada tanda opal ya. Ya ini tools-toolsnya banyak sih sebenarnya. Jadi tinggal drag and drop aja sih, tarik drag and drop. Juga pengertian dari notasi-notasinya di toolsnya juga udah kelihatan sih jelas. Oke, lanjut ya. Entitas karakteristik utama entitas itu adalah, pertama, dia harus mempunyai properti atau atribut ya, entitas tersebut. Terus yang pasti atribut tersebut harus ada nilainya. Tidak ada dua entitas yang sama, makanya ditambahin primary key, karena semirip-miripnya juga, misalnya anggaplah manusia ya, pasti dia punya perbedaan lah. Makanya secara logik, secara harfiah sih memang tidak ada entitas yang sama ya, dalam satu himpunan entitas ya. Nah, secara fisik entitas dapat dibagi menjadi dua. Pertama, tangible entity atau entitas berwujud, atau entitas yang di dunia nyata ada secara fisiknya. Contohnya orang, mobil, dan lain-lain. Pokoknya intinya kalau ada fisiknya itu disebut dengan tangible entity. Kita bisa melihat fisiknya, merasakan fisiknya, itu intangible entity. Tapi kalau yang kedua, intangible entity adalah entitas yang tidak berwujud atau entitas yang hanya secara logis dan tidak memiliki keberadaan fisik, misalnya rekening bank dan lain-lain. Apa ya, kalau yang tidak berwujud lagi lah. Nama institusi, bisa jadi ya, nama institusi. Seperti itu kan sebenarnya wujudnya nggak ada ya. Kalau diwujud di dalam gedung ya dia udah masuk dalam entitas yang berbeda. Ya udah entitas gedung atau ruangan gitu ya. Dan ini entitas disebut kumpulan entitas dengan jenis entitas yang sama atau yang mempunyai atribut atau properti yang sama ya, teman-teman. Kalau tangible ini, tangible dan intangible, kalau kita misalnya tangible itu berarti sesuatu yang bisa diukur ya, kalau kita artiin ya. Kalau intangible itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Oke, lanjut ya. Tipe-tipe entitas itu ada entitas kuat yang dalam pengertiannya dia tidak kepada keberadaan entitas yang lain. Jadi dia
itu entitas bisa berdiri sendiri ya. Di sini disebut bahwa entitas yang kuat itu selalu memiliki primary key yang menandakan dia unik ya. Setiap entitas yang ada di dalam himpunan entitas tersebut. Yang kedua ada tipe entitas yang lemah. Di mana ini tipe entitas yang lemah ini dia bergantung kepada entitas kuatnya ya. Begitu juga dengan pengidentifikasiannya juga ya. Misalnya dia unik atau enggak uniknya, berarti kita akan mengambil merujuk kepada entitas kuatnya ya. Kalau kita mau bikin unik entitas lemah tersebut. Yang ketiga ada disebut dengan entitas asosiatif. Adalah yang menghubungkan dua entitas yang berbeda dalam banyak hubungan. Jadi kalau many to many, dua entitas yang berbeda itu disebut dengan entitas asosiatif. Di sini contohnya sih tidak ada ya entitas asosiatif. Oh ada nih, ini entitas asosiatif yang sertifikat. Jadi hubungannya many to many ya. Banyak sertifikat dari banyak kursus ya. Sama satu kursus bisa diikutin bisa memiliki banyak sertifikat dari banyak mahasiswa ya. Kira-kira seperti itu ya kalau kita ini. Kalau hobi itu entitas lemah ya. Mahasiswa entitas kuat. Keberadaan entitas hobi ini bergantung pada entitas kuatnya mahasiswa. Jadi kalau bisa jadi kan mahasiswa itu mempunyai hobi yang sama kan. Jadi kan dia bisa jadi nggak unik nih hobi ini. Kalau kita mau bikin ini hobi ini jadi unik, nanti kita akan ikutkan key-nya atau primary key-nya si mahasiswa kita masukin ke hobi ini. Jadi maka hobi ini akan unik dan dimiliki oleh setiap mahasiswa, masing-masing mahasiswa. Oke, ada yang bertanya? Ya. Berikutnya adalah atribut. Atribut adalah properti dari entitas. Setiap entitas dijelaskan oleh sekumpulan atribut. Atribut dinotasikan opal, terus di dalamnya diisi nama atribut kalau kita menggunakan can ya, tapi umumnya sih pasti menggunakan can ya. Ada banyak jenis atribut, berikutnya ada salah satunya adalah pertama ada simpel atribut atau atribut bernilai tunggal. Itu dilambangkan seperti ini aja nih, nama. Itu atribut bernilai tunggal ya. Jadi mahasiswa punya atribut nama gitu. Jadi setiap mahasiswa itu pasti punya nama ya. Setiap mahasiswa itu pasti punya NIM, misalnya tanggal lahir dan lain-lain. Ada yang disebut dengan key atribut atau atribut kunci. Ini ditandain dengan ada garis bawahnya ya, ada namanya di garis bawahin, nama atribut garis bawahin itu berarti atribut kuncinya. Ada yang disebut dengan partial key atribut atau diskriminator. Jika dikombinasikan dengan atribut kunci, entitas pemiliknya akan memberikan identifikasi unik untuk entitas yang lemah, ditandai dengan nama diskriminator dengan garis putus-putus. Misalnya di sini adalah, nah ini nih, mahasiswa ke hobi. NIM-nya si mahasiswa dimasukin ke atributnya si hobi, sehingga dia disebut dengan partial key atribut diskriminator. Jadi hobi tersebut jadi unik ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu punya, jadi si hobi ini punya identifikasi unik untuk mahasiswanya yang merujuk ke entitas kuatnya ya. Oke, berikutnya adalah multi-valued atribut atau atribut yang memiliki banyak nilai berbeda. Dia digambarkan dengan oval ganda. Oval ganda di sini ya, nomor handphone. Satu mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu nomor handphone ya. Makanya dia disebut dengan
multivariate attribute dengan opal ganda ya. Derived attribute atau computed attribute, atribut yang nilainya dihitung berasal dari atribut lain. Atribut ini dinotasikan dengan opal putus-putus. Nah, ini umur yang tadi saya bilang umur. Selain ini, apalagi contohnya? Misalnya ini kan tanggal lahir. Dari tanggal lahir, kita bisa tahu nih, secara otomatis atribut ini ada nilainya, nilai umur ya. Ini bisa diterapkan di database ya. Bisa diterapkan di database untuk atribut yang disebut dengan computed atribut ini ya. Jadi dengan kita masukin tanggal lahir, otomatis misalnya kolom umurnya udah terisi ya, berapa umurnya. Ada yang disebut composite atribut atau atribut yang dapat dibagi menjadi yang lebih kecil ya. Contohnya alamat dapat dibagi menjadi nama, jalan, dan lain-lain. Misalnya ini alamat nih. Contohnya disebut dengan composite atribut ya. Ya bisa kita bagi misalnya dengan kota, jalan, atau nomor rumah. Jadi mahasiswa ini misalnya kita kita keluarkan alamat ini, jadi kota, jalan, dan nomor rumah ini jadi atribut masing-masing ya. Jadi mahasiswa ke kota, mahasiswa ke jalan, mahasiswa ke rumah. Atributnya jadi nambah 3 lagi. Itu bisa, atau dijadiin 1 juga nggak apa-apa. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Lanjut. Berikutnya adalah hubungan. Pak, Ya, mau tanya tentang ini derived attribute. Itu kalau udah di dunia development, biasanya kan kayak gitu dihitungnya udah pakai aplikasinya ya kan? di database juga bisa sih sebenarnya, Mas. Tergantung kita mau desain atau rancang aplikasinya seperti apa gitu. Nggak, maksudnya kalau udah di tahap development, biasanya kayak gitu kan dihitungnya di aplikasinya kan, Pak. Terus, Bisa. terus kalau apa namanya? Kalau di aplikasinya udah apa kalau di aplikasi? Kalau atributnya itu dihitung di aplikasi dan nggak ada di database-nya ya, nggak kelihatan di database-nya. Dibikin ERD-nya tetap perlu ada ini kayak gini, apa derived attribute. Karena kan di eh, di RDBMS-nya nggak take ada. out berarti, Mas. Di take out dari IRT-nya. Berarti itu di ditaruh di aplikasi gitu loh, misalnya ya. Gitu. Tapi sih sebenarnya ya tergantung kita merancang data, kan kita merancang database nih. Kalau kita merancangnya seperti itu bahwa nanti perhitungan ini akan ditaruh di aplikasi, ya tidak masalah gitu. Atau kalau mau kita taruh di database juga ya tidak apa-apa. Tergantung kita mau desain eh, sistem informasi tersebut seperti apa gitu, Mas. Tapi tetap di ini ya, digambarin ya di ERD-nya. Buat klien mungkin gitu. Atau pas lagi desain database-nya perlu digambar juga nggak? Hmm, enggak sih, Mas. Tapi kan biasanya kita kan kalau misalnya di project nih ada FSD, ada TSD ya, ada fungsional, ada teknikal kan. Nah, di FSD biasanya kita tuangkan lah, di FSD kita tuangkan lah misalnya secara fungsional apa-apa aja nanti yang akan kita deliver nih di project. Nanti secara detailnya itu ditaruh di TSD. Kalau misalnya di kita nggak taruh untuk fungsional tersebut di database, ya berarti kita tambahin di situ bahwa ini akan diabsorb di aplikasi misalnya. Nah, di proses ini kan biasanya kan begitu ya di project ya, ada TSD-nya kan. Dan TSD itu kan nanti kan ada approval-nya juga kan dari si kliennya kan. Kalau udah di-approve ya udah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sih itu tergantung kita mau desainnya, aplikasinya atau sistem informasinya maunya seperti apa gitu. Kalau memang kita lebih mudah
untuk melakukannya di sisi aplikasinya, kita ngomong aplikasi ini programnya ya, aplikasi apa ya, interface-nya lah, kita bilang di interface-nya lah ya. Apa nih, mungkin kalau ditaruh di database menggunakan waktu sorting, misal kelompok mahasiswa berumur 20 tahun, bisa. Balik lagi nih, sebenarnya kebutuhan derived attribute ini buat apa gitu loh. Kalau misalnya ada perhitungan-perhitungan yang terkait apa sih nih derived attribute ini, dan datanya sangat besar gitu ya di tabel tersebut, ya lebih baik digunakannya di pemrogramannya gitu loh, dilakukannya di pemrogramannya, karena kan untuk mengurangi apa ya, mengurangi lamanya proses misalnya gitu. Kan ada yang seperti itu kan. Ada misalnya saya pernah dapat kejadian, bayangkan satu tabel datanya sampai miliaran. Datanya 1 miliaran, satu tabel lah, kita anggap ada satu tabel datanya sampai miliaran record. Ada itu kejadian tuh. Nah, prosesnya dilakukan di store prosedur, di prosedur lah kita bilang ya. Itu sampai seminggu nggak kelar-kelar prosesnya. Lebih lah seminggu, hampir 2 minggu, 3 minggu prosesnya nggak kelar-kelar. Akhirnya prosesnya kita take out dan kita taruh di pemrograman gitu. Jadi tergantung kondisi sih, tergantung bagaimana kita ngedesainnya. Biasanya sih lebih cepat di pemrograman sih kalau kita mau proses-proses besar ya ngelakuinnya ya. Kalau kita beratin di database, ya bisa. Balik lagi, prosesnya besar nggak kalau kita mau taruh di database gitu. Kalau besar banget ya, saran saya sih jangan ditaruh di database prosesnya, tapi di pemrogramannya. Gitu. Halo? Suara saya masih kedengarannya sih. Halo? Nah ya itu sih kalau dari saya, teman-teman. Kalau mau, karena data itu kan berkembang ya, volumenya kan bernambah terus ya, bernambah terus kan data-data itu kan. Kalau kita tidak adakan kayak semacam apa ya, semacam proses untuk menjaga performance dari untuk menjaga performance waktu proses lah kita bilang ya, misalnya jadiin cleansing data lah, jadi di keep lah di dalam table tersebut, misalnya dari data kapan sampai kapan gitu kan. Ya bisa jadi dibikin seperti itu buat menjaga performance prosesnya. Oke, lanjut ya. Kita tadi sampai mana? Ini ya hubungan ya. Hubungan itu dibagi dari derajatnya dibagi 3 ya. Ya berderajat 1 atau yang biasa dikenal dengan unary, derajat 2 binary, dan berderajat 3 ternary. Ini ada contoh-contohnya, yang mana derajat 1, yang mana berderajat 2, dan mana berderajat 3. Kalau yang disebut dengan derajat 1 itu biasanya rekursif ya. Dalam artian itu selain lebih cepat, lebih luas juga kalau pakai modul. Ya, bisa di pemrograman kalau dia proses-prosesnya berasa besar-besar ya. Taruh di pemrograman juga nggak apa-apa. Tergantung kita ngedesain aplikasinya aja sih Mas. Bagaimana kita ngedesainnya, terus kita mungkin bisa
kalau prediksi volume datanya mungkin ada bulanan kita cek gitu kan. Setiap bulan misalnya volume datanya naiknya berapa gitu kan. Anggaplah nih tabel transaksional, misalnya bulan pertama dia cuma 100 nih transaksionalnya. Ternyata ini anggaplah tabel mainnya transaksional, ternyata di bulan-bulan berikutnya mereka ada penambahan produk nih, produk. Nah, karena semakin banyaknya produk, sementara table main transaksionalnya cuma ditaruh di satu tempat, berarti kan volumenya membengkak kan lama-lama. Jadi kayak semacam apa ya? Ada prediksi juga sih kita jalankan juga, misalnya dia pengecekan data juga. Biasanya sih support ya, support kalau di tempat saya kerja sih support lebih ke preventive maintenance dan corrective maintenance, tapi lebih ke hardware, jarang ke aplikasi. Hardware yang dicek, misalnya memori, hard disk, kapasitas hard disk, kapasitas memori, prosesor penggunaannya udah sampai berapa, gitu-gitu sih. Oke, saya lanjut aja ya. Nah, ini kalau yang berdasar satu atau unary, itu dia istilahnya rekursif ya, dia berhubungan ke entitasnya sendiri. Misalnya ini dosen, ini ada dosen, bisa seperti ini yang sebelah kiri atau bisa sebelah kanan ya, dibuatnya diagramnya. Kalau ini misalnya dosen, dalam satu dosen kan biasanya ada sebagai koordinatornya ya di himpunan dosen. Nah, jadi dia ke diri sendiri gitu. Dan berikutnya ada relationship berderajat 2. Ini dia hubungan antara dua entitas yang berbeda. Contohnya dosen dengan mata kuliah. Ini kan dua entitas yang berbeda. Itu disebut dengan hubungan yang berderajat 2. Kalau 3 ya udah, berarti 3 itu adalah hubungan antar 3 entitas yang berbeda. Contohnya seperti ini ya. Dosen mengajar mata kuliah, dosen mengajar di ruang mana. Gitu. Ini disebut dengan hubungan berderajat 3 atau ternari. Oke, lanjut kita ada berikutnya adalah partisipasi ya, atau participation. Ada yang disebut dengan optionality of relationship atau pilihan dalam sebuah hubungan ya. Jadi itu menjelaskan apakah instan hubungan tersebut dapat eksis tanpa entitas dalam peran tertentu. Ada yang disebut dengan mandatory, yang diwakili dengan garis yang solid atau garis biasa, itu disebut dengan hubungan yang wajib. Ada yang disebut dengan hubungan yang opsional, yang diwakili garis putus-putus. Jadi dia tergantung dari hubungan tersebut ya, partisipasinya ya. Di sini ada contoh, misalnya ada tiga entitas ya, pasien, obat, dan riset. Nah, kalau yang disebut dengan mandatory, hubungan yang wajib itu antara pasien dengan obat. Pasien dengan obat ini disebut hubungan wajib karena dilambangkan dengan garis yang solid ya. Nah, kalau resep kenapa disebut dengan hubungan yang opsional? Karena kan pasien membeli obat bisa saja tidak pakai resep atau bisa saja pakai resep. Jadi tergantung ya. Jadi kalau misalnya kita membeli obat nih ke apotik, kan ada yang diharuskan pakai resep, ada yang tidak diharuskan pakai resep. Jadi resep ini disebut dengan hubungan yang opsional ya. Oke, kita lanjut batasan partisipasi atau participation constraint ya. Ada disebut dengan total participation, bahwa setiap entitas dalam entity set tersebut terlibat dalam hubungan dengan entitas lain. Partisipasi total dinotasikan dengan garis ganda. Sementara ada disebut dengan partial participation atau
tidak semua entitas dalam himpunan entitas dalam hubungan tersebut itu yang melakukan atau yang terlibat hubungan dengan entitas lainnya. Nah, ini ada contohnya nih antara laboratorium dan obat. Di sini ada laboratorium, dia garisnya satu, berarti dia cuman disebut partial participation ya. Ini hanya contoh aja. Sementara kalau yang obatnya itu disebut total participation. Jadi bahwa semua obat itu dihasilkan dari laboratorium. Setiap obat yang dihasilkan pada entitas ini itu diproduksi oleh laboratorium. Sementara tidak semua laboratorium itu memproduksi obat. Bisa jadi laboratorium tersebut memproduksi di luar obat lah, gitu, contohnya. Jadi di sini yang total partisipasinya adalah obat terhadap laboratorium, sementara laboratorium tidak berpartisipasi total dalam memproduksi obat karena dia bisa jadi memproduksi yang lain selain obat ya. Ini contohnya ya, kira-kira seperti itu. Oke, ini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Kardinalitas atau tingkat hubungan ya. Di sini pengertian adalah mendefinisikan kemungkinan jumlah kemunculan dalam satu entitas yang terkait dengan jumlah kemunculan di entitas yang lain. Tingkat hubungan kardinalitas diwakili oleh karakter 1, N atau M. N atau N ini sama ya. Many maksudnya artinya banyak. Biasanya ditempatkan di akhir hubungan. Untuk kardinalitas tersebut itu ada 3 ya. One-to-one berarti perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua itu adalah 1:1. Contoh mobil dan setir, berarti setiap mobil itu mempunyai 1 setir. Setiap setir itu dipasang di setiap mobil misalnya. Walaupun ya kalau mobilnya mobil belajar ya bisa 2 setir ya. Oke, lanjut. Ada hubungan one to many. Adalah perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua, yaitu 1 berbanding banyak, many to one, atau sebaliknya one to many. Contoh gedung dan ruangan. Dalam satu gedung kan bisa terdiri dari banyak ruangan ya. Jadi itu one to many ya. Dari gedung ke ruangan. Jadi one to many, satu gedung ada banyak ruangan. Berikutnya ada many to many. Adalah perbandingan antara entitas pertama dengan entitas kedua, yaitu banyak berbanding banyak. Contoh pasien dan dokter misalnya. Jadi kalau seperti gambar di sini, ini one to one ya, satu rektor memimpin satu universitas dipimpin oleh satu dosen. Ini one to many. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah misalnya. Satu mata kuliah misalnya diajar oleh satu dosen. Ini mahasiswa, kalau ini many to many ya, mahasiswa mempelajari satu mahasiswa atau banyak mahasiswa ya, satu atau banyak mahasiswa mempelajari bisa satu atau banyak mata kuliah. Satu atau banyak mata kuliah bisa dipelajari oleh satu atau banyak mahasiswa. Gitu ya teman-teman, kira-kira contohnya atau kardinalitas. Berikutnya kita masuk ke aturan bisnis. Saya mau lihat RPS-nya dulu. Karena di RPS itu ada IRD, notasi IRD, dan relationship aja sih. Ya nggak apa-apa, ini ada tambahan aja aturan bisnis. Pengulangan aja sebenarnya di semester lalu udah kita pelajarin ya. Aturan bisnis. Pasti ada aturan bisnis, itu adalah aturan-aturan yang diterapkan dalam operasi sehari-hari ya.
Dengan menerapkan aturan bisnis, ini dimaksudkan untuk menegaskan struktur bisnis dan untuk mengontrol perilaku dan operasi bisnis sehari-hari. Aturan bisnis memandu aktivitas dan peristiwa proses bisnis selain mempengaruhi jenis entitas bisnis tersebut, bisnis yang terkait. Ini aturan bisnis, misalnya ada di sini contoh sebuah departemen mempekerjakan satu atau lebih karyawan. Seorang karyawan ditugaskan ke satu departemen. Seorang pelanggan dapat membeli. Ini contoh-contoh aturan bisnis ya. Terus di sini ada konten model harus sesuai dengan batasan seperti pemetaan kardinalitas menjelaskan jumlah entitas yang terkait dengan entitas lain, ada rasio partisipasinya, dan terakhir itu adalah kunci secara unik mendefinisikan entitas dalam kumpulan entitas. Jadi kalau kita membuat model IR, ini harus ada 3 seperti ini ya. Jadi ada jumlah entitas yang terkait dengan entitas lain, jadi udah ada entitas sama hubungannya, terus kita buat juga definisikan hubungannya, rasio partisipasi atau hubungannya, ya apakah total atau sebagian ya. Terus dari setiap entitas itu kita definisikan key-nya ya, yang membuat dia unik. Itu kalau kita membuat konten model IR, minimal seperti ini batasannya. Oke, ini ada contoh kasus. Mahasiswa mendaftar untuk mengambil mata kuliah. Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen, dan seorang dosen hanya dapat mengajarkan satu mata kuliah. Jadi ada berapa nih? Ada 4 proses yang harus kita lewatin, yaitu yang pertama identifikasi entitas, yang kedua identifikasi hubungan, yang ketiga itu adalah identifikasi tingkat hubungan, yang keempat adalah yang terakhir adalah identifikasi atribut-atribut atau properti dari entitas tersebut ya. Jadi dari contoh di sini ada 3, ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosennya. Dapat nih kita identifikasi entitasnya, baru kita bikin hubungannya. Mahasiswa ke mata kuliah berarti mendaftar kalau kita lihat di sini ya. Daftar. Terus dosen ke mata kuliah mengajar, mengajar. Kalau desain udah ya, udah dapat nih hubungannya antara mahasiswa dengan dosen dan mata kuliah. Berikutnya adalah tingkat hubungannya kita identifikasi. Mahasiswa mendaftar, jadi satu mahasiswa bisa mendaftar banyak mata kuliah. Misalnya di sini, mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah. Berarti kita tentukan itu berdasarkan aturan bisnis yang dibuat ya. Siswa bisa mendaftar banyak mata kuliah, dan setiap mata kuliah itu di sini diajarkan oleh satu dosen ya. Seorang dosen hanya dapat mengajarkan satu mata kuliah, berarti benar ya, satu dosen hanya dapat mengajarkan mata kuliah. Berikutnya identifikasi atribut. Nah, kalau dalam identifikasi atributnya di sini disebutkan Anda perlu mempelajari file formulir laporan data yang saat ini dikelola organisasi untuk mengidentifikasi atribut. Anda juga dapat melakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan. Lebih baiknya sih kalau identifikasi entitas dan atribut, ya kita langsung wawancara ya. Dari semua pemangku kepentingan terhadap sistem informasi tersebut ya, jadi bisa lebih jelas ya. Jadi misalnya di sini contohnya mahasiswa apa aja sih atributnya, ya ada nih nama mahasiswa dan lain-lain. Mata kuliah, apalagi atributnya pada mata kuliah, nama mata kuliah. Berikut juga dengan dosen, apa atributnya ya pada dosen dan nama dosen. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini teman-teman? Oke, ini adalah latihan contoh kasus. Ini jadi tugas aja ya teman-teman ya. Jadi tugas tambahan aja lah. Ini kayaknya udah saya kasih di minggu lalu deh.
tolong dibuat pakai notasi chain aja ya. Yang dua-duanya aja ya, teman-teman. Dibuat dua-duanya ya, masing-masing buat ya. Dikumpulkan di minggu pertemuan ke-4. Ini tugasnya ya, tugas tambahan aja nih. Ini Liga Bola Indonesia, ini ada aturan bisnisnya. Yang berikutnya adalah di dalam mobil, ini aturan bisnisnya. Tolong dibuatin IRD-nya ya, IRD-nya aja. IRD-nya jadi mengikuti aturan bisnis yang ini. Dikumpulkan di pertemuan ke-4 ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini teman-teman? Kita mulai kuliahnya nanti terkait yang MSQ di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, di sini ada apa nih? 1, 2, 3 ini ya. Kita belajar DDL, read database, tipe data, read dan drop table, dan alter table, dan relationship ya. Di pertemuan ketiga. Di pertemuan keempat, ini yang seterusnya untuk ini ya. SSQ ya. Bisa lihat latihan yang satu lagi Pak. Yang mana nih? Yang di slide ini ya. Oh, yang di dalam mobil. Jadi ada aturan bisnisnya, seorang penjual mobil dapat menjual banyak mobil, tetapi setiap mobil hanya dijual oleh satu penjual. Terus setiap pelanggan dapat membeli banyak mobil, tetapi setiap mobil dibeli hanya oleh satu pelanggan. Tapi setiap mobil dibeli hanya oleh satu pelanggan. Seorang penjual, saya baca dulu aturan bisnisnya. Individu ya. Seorang penjual dapat menjual banyak mobil. Ya, satu penjual hanya dijual oleh satu penjual. Jadi setiap pelanggan dapat membeli banyak mobil, tetapi setiap mobil dibeli hanya oleh satu pelanggan. Berarti di sini penjualnya lebih dari satu ya. Karena dari seorang penjual dapat menjual banyak mobil, tetapi setiap mobil hanya dapat dijual oleh satu penjual. Oke. Setiap mobil hanya dapat dijual oleh satu penjual. Setiap seorang pelanggan dapat membeli banyak mobil, tetapi setiap mobil dibeli hanya oleh satu pelanggan. Berarti satu pelanggan mau beli banyak mobil, tapi dia belinya dari banyak penjual ya. Logikanya seperti itu ya. Karena seperti ini, setiap pelanggan dapat membeli banyak mobil, tetapi setiap mobil dibeli hanya oleh satu pelanggan. Jadi satu mobil itu boleh dibeli oleh satu pelanggan, sementara setelah satu pelanggan itu dapat membeli banyak mobil, berarti penjualnya secara logika lebih dari satu ya, kira-kira gitu ya. Benar nggak teman-teman? Betul, Pak. Ya, halo? Halo? Tadi bilang apa? Benar kan? Nah, jadi dari aturan bisnis itu kita dapat analisa ya. Kita bisa dapat analisa terkait entitasnya ya, terkait entitasnya ya. Kita bisa analisa juga ya. Dari sini kan bisa kita lihat nih, seorang penjual dapat menjual banyak mobil, kan, tetapi setiap mobil hanya dijual oleh satu penjual. Setiap pelanggan dapat membeli banyak mobil, tapi di sini ada
disebut di sini aturan bisnisnya setiap mobil dibeli hanya oleh satu pelanggan. Berarti satu mobil itu dibeli hanya oleh satu pelanggan. Tapi di sini ada keterangan seorang pelanggan dapat membeli banyak mobil gitu kan. Berarti dia menandakan kita analisa berarti penjualannya itu bisa lebih dari satu ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya seperti itu. Jadi dibaca sendiri. Di pertemuan keempat ya, dikumpulkan ya. Nanti pas kita pertemuan keempat dikumpulkan. Oke, untuk kali ini materinya sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Cukup ya? Oke, kalau misalnya cukup untuk pertemuan kali ini, saya sudahin dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak.